sesuai dengan tema kita pada kali ini, yakni musik sebagai instrumen penyembuhan, kita akan membahas lebih jauh seperti apa sih makna musik bagi kehidupan manusia dan apa hubungannya dengan kesehatan ini. Ini akan dibahas bersama dengan sudah hadir di studio tribunambon.com di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Tentunya ada Roni Lopis, Direktur Ambon Music Office atau yang disingkat AMO. Selamat sore. Sore aja. Halo, apa kabar nih Om Roni? Baik aja. Sehat ya Om Roni ya, terima Sehat, kasih ya. Sudah berulang kali diundang di tribunambon.com dan selalu bersedia Om Roni. Oh, senang sekali bisa hadir di Tribun Ambon. Oke. Luar biasa. Baik, di pembukaan awal tadi sudah dimainkan musik, judul lagunya apa tuh Om Roni? Bebas. Bebas dong. Freestyle. Freestyle. Oke, pokoknya mau main lagu apa aja terserah ya. Ya. Udah tergantung mood kita juga pengen dengerin apa, pengen mainin apa. Yang penting itu bisa membuat kalian senang. Itulah yang namanya musik karena dia universal ya, seperti itu. Baik, Tribuners, pembahasan kita kali ini di Tribun Bass Story. Saat ini kita sedang live di kanal YouTube Tribun Ambon dan juga di Facebook fanpage. Bisa langsung meluncur di comment section ataupun kalian bisa share saat ini juga boleh banget dan bertanya seputar dengan tema yang nanti bakal kita bahas bersama dengan Om Roni di sini akan langsung ditanyakan ke narasumber kami. Oke, Tribuners, cool, asik. Oke, Om Roni, ngomongin tentang musik nih, sebagai seorang musisi Om Roni, memaknai musik ini seperti apa? Oke, terima kasih Ajeng. Musik itu Om Roni selalu menyebutkan dia sebagai living. Musik itu kehidupan. Ya, Tidak pernah bisa dibayangkan betul. di dunia kemudian tidak ada musik sama sekali. Hambar. Ya. Karena musik itu identik dengan bunyi yang beraturan sebenarnya. Karena ada bunyi juga yang tidak beraturan. Ya. Nah, bunyi yang beraturan itu yang biasanya kita sebut sebagai nada. Nah, nada ini dalam konteks bunyi kita sebut dia juga frekuensi. Frekuensi kan kalau kita dengarkan pengertiannya itu kan jumlah getaran per detik. Ya. Nah, frekuensi ini yang sebenarnya dari sisi musik tadi punya pengaruh yang sangat besar terhadap aspek kehidupan. Ya. Termasuk juga apa yang ingin kita bicarakan hari ini. Nah itu, jadi musik sangat penting dan Om Roni kesehariannya memang dipenuhi dengan musik karena memang sudah terbiasa dari kecil mendengarkan musik. Baik. Dari pagi hari sampai Nah malam hari. ini sudah disinggung soal masa kecilnya nih, boleh Ya. ceritakan ke Tribuners dan juga Ajeng seperti apa sih masa-masa kecil itu Om Roni lalui bersama dengan musik? Oke. Jadi Om Roni sendiri mengenal musik itu secara baik ya. Ya artinya bukan secara baik tapi mulai suka bermusik itu di bangku SMP. Nah, waktu itu Om Roni masih di Ternate. Nah, ada satu indikasi yang Om Roni punya mama cerita begini. Jadi Om Roni sakit nih. Tapi begitu dengarkan sudah bernyanyi di tempat tidur, mama bilang pasti sudah sembuh. Jadi kalau sampai Om Roni bisa bernyanyi di tempat tidur yang tadi pada posisi sakit, itu berarti sudah sembuh. Nah, itu kekuatan musik. Kemudian di masa kecil itu juga mama membeli sebuah gitar untuk Om Roni mulai belajar main gitar. Nah, waktu itu meniru-niru. Oh, banyak penyanyi yang kita tiru musik ya. Pada masa itu ya. Masa itu. Tapi dari situlah muncul ada sesuatu yang penting dari sisi musik yang nanti Om Roni juga kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nanti kita bakal bahas di tema kita kali ini, Tribuners. Baik, siapa sih idola masa kecil yang mungkin sampai sekarang masih terpatri di hatinya Om Roni? Nah ini kok bilang idola aja ini agak berbeda ya. Kan orang pasti bayangkan kalau suka musik jadi pasti musisi. Ada idolanya. Pasti musisi. Ini yang dipikirkan orang awam tentang musik itu seperti itu. Berarti kalau musik ini pasti ada yang nyanyi gitu kan ya. Betul. Tapi menurut Om Roni gimana nih? Apakah memang musik itu tidak harus ada yang nyanyi? Tapi tadi bicara idola dulu ya. Idola tuh Om Roni sebenarnya mengidolakan waktu masa kecil itu Maradona. Jadi bola. Sekarang itu Messi. Udah ganti. Ini nih. Nah, kan orang pasti ini suka musik tapi hobinya
Jadi Om Roni punya kebiasaan itu sampai sekarang ya. Bangun pagi, habis berdoa, Om Roni tanya, Tuhan, what I can do for you? Apa yang saya bisa buat Tuhan? Bukan Tuhan apa yang kau kasih buat saya hari ini. Apa yang bisa saya buat? Karena dia sudah kasih banyak. Itu yang pertama. Jadi berarti maksud tadi itu bisa menjadi berkat for orang banyak. Kemudian yang kedua, nonton Messi. Nah di Messi itu, apalagi sekarang kan dapat Ballon d'Or. Yang fans lain yang fansnya lagi sombong-sombongnya. Tapi sebenarnya mulai lihat dari Messi itu profesionalisme dan konsistensi dia, lalu humble, rendah hati segala macam, itu yang dipelajari. Nah itu yang kita coba praktekkan. Oh ya, ternyata musik itu memang butuh profesionalisme, butuh ketaatan. Akhirnya setelah nonton Messi, Om Roni mulai penjering gitar. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Secara konsisten begitu ya, karena berawal dari kesukaan kita akan sesuatu dan ingin into it seperti itu ya. Cuma agak beda, idolanya itu bukan ke musik tapi kepada pemain bola. Nah itu. Iya. Om Roni, musik seperti yang tadi kita sudah mendengarkan betapa begitu dalam ya makna musik bagi seorang Om Roni. Hubungannya dengan kesehatan apa? Start yang tadi itu, masa kecil kalau sudah bernyanyi, kayaknya itu sudah sembuh dari penyakit. Nah kemudian sebenarnya Om Roni juga bukan ahli musik untuk kesehatan juga, musik juga autodidak kan belajar sendiri. Tapi memang sekarang ini Om Roni mulai menyadari itu memang waktu jadi Om Roni sempat kuliah itu S2 kan diambil di Jerman. Nah di Jerman itu ada satu kebiasaan di rumah sakit yang Om Roni lihat itu pada hari-hari tertentu itu pasiennya dikasih keluar, kemudian dikasih perlakuan musik. Jadi ada tampilan musik, ada piano, ada flute, ada brass section dimainkan, lalu kemudian ada yang meneliti bagaimana reaksi pasien ini terhadap perlakuan musik. Nah di situ. Lalu kemudian Om Roni masih ingat itu ada seorang ibu yang sakit di kota Kassel, ya di Jerman itu. Kemudian mereka minta Om Roni untuk ke sana. Tapi sebenarnya konteksnya mau beribadah tuh ya. Nah, tapi waktu sampai, nah kebetulan ibu itu juga orang Ambon. Om Roni iseng tanya dia, ibu suka lagu apa? Tante suka lagu apa? Dia bilang, tante suka lagu, ini dalam posisi stroke dia. Dia ngomong agak nggak jelas, tapi ada yang menginterpretasi. Pasien stroke ini ya? Pasien stroke, jadi tinggal duduk kursi roda nggak bisa bergerak, tapi dia sempat ngomong dan itu bisa dimengerti oleh suster perawat di situ ya. Bahwa dia suka lagu Naik-Naik ke Gunung Nona. Maka ambillah gitar terus Om Roni nyanyi. Naik-naik ke Gunung Nona, pusu melulu. Ini aja yang juga bergerak nih tuh. Ini responsif dari tubuh. Nah ibu itu tiba-tiba jarinya mengetuk-ngetuk ke kursi rodanya, mengikuti tempo, mengikuti irama. Dan perawat itu merasa kaget. Nah, saya itu respon kaget. Pertama yang dia lihat ketika merawat seorang pasien stroke. Dari situ Om Roni, oh iya, sebenarnya ada kekuatan musik yang dihasilkan. Karena dia menyukai lagu itu, maka Om Roni beranggapan frekuensi yang Om Roni kasih keluar itu pas dengan frekuensi diri ibu yang tadi sementara sakit stroke itu jari bisa bermain-main begitu. Bagaimana sih musik ini bekerja untuk bisa mempengaruhi frekuensi tubuh kita? Jadi ini Om Roni belajar sendiri ya, belajar bukan juga ahli kesehatan musik ya. Betul. Tapi Om Roni lihat bahwa organ tubuh itu semua punya frekuensi, Buktinya dia memancarkan energi, ya. Jadi dia punya frekuensi yang dia keluarkan karena dia bergerak itu kalau yang Om Roni tahu itu bergerak. Jadi masuk dari telinga, masuk ke pusat saraf otak. Nah, kalau dari otak itu, kemudian yang dia gerakan pertama itu sebenarnya jantung. Sebagai pusat... Sebelum dia naik ke otak ya? Jadi jantung itu yang menggerakkan lain. Jadi kalau jantung itu,
dia menggerakkan frekuensi itu menggerakkan jantung, kemudian ada satu yang disebut dengan kalbu. Kalbu itu bersifat apa ya? Non fisik. Non fisik. Non fisik. Nah, itu punya pengaruh. Ternyata memang karena begitu dia kasih perlakuan ke jantung, lalu jantung itu mengalirkan energi sebenarnya ke organ-organ tubuh yang lain gitu ya. Nah, kan di dalam jaringan sel itu kan ada bioelektron sebenarnya. Bioelektron yang banyak itu. Nah, itu yang kita kasih perlakuan. Jadi sebenarnya Om Roni mulai berpikir, oh ternyata detakan jantung itu sebenarnya juga itu sebenarnya aliran listrik yang dikasih keluar. Yang tadi disebut dengan bioelektron. Nah, begitu jantung menerima respons itu, maka dia mengeluarkan frekuensi sendiri. Jadilah frekuensi manusia. Oh sih. Nah, begitu. Jadi semua apa saja objek yang ada di permukaan bumi ini punya frekuensi. Punya frekuensi. Nah, ini yang kemudian diterima tubuh kita dan naik di otak seperti itu ya. Ini juga yang Ajeng baca di sejumlah artikel, termasuk salah satu catatan Om Roni itu, dan akan mempengaruhi entah itu mood ataupun frekuensi lain yang ada dalam tubuh kita. Misalnya saja, orang kalau memainkan nada rendah nih kan, nah, low frekuensi ini kalau kita dengarkan secara baik, ada menimbulkan ketakutan, kecemasan, tidak percaya diri, fobia, segala macam. Ya, berarti frekuensi rendah mungkin punya pengaruh terhadap hal-hal itu. Nah, beberapa penelitian membuktikan bahwa contoh untuk kondisi COVID ini, COVID itu bermain pada frekuensi 5,5 Hz sampai 25,5 Hz. Itu berarti untuk keluar dari COVID itu harus bermain di atas frekuensi 25,5. Betul. Berarti dia harus keluarkan frekuensi yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada frekuensi COVID-19 itu sendiri. Nah, oleh karena itu, Om Roni pernah tawarkan untuk ke beberapa rumah sakit itu, kan pasien itu tinggal di dalam ruang yang tertutup. Ruang putih, kemudian ada perawat yang datang dengan baju yang lengkap dengan peralatan medis segala macam. Itu dengan sendirinya akan menimbulkan kecemasan. Mentalitas kita kan kayak gitu. Nah, bagaimana kalau di ruangan itu dikasih musik? Ya, dikasih musik. Itu pasti agak berbeda. Nah, itu artinya bahwa kita sementara mengeluarkan sesuatu yang tidak beraturan tadi, masuk kepada ranah harmoni. Misalnya begini aja, ada beberapa catatan juga begini, bumi itu berada pada frekuensi 27 sekian Hertz ya. Nah, sementara mana yang berada pada posisi frekuensi rendah? Rumah sakit, penjara, betul. Ruang bawah tanah. Itu semua orang berada pada tempat-tempat yang agak menakutkan. Seperti yang tadi Om Roni sebutkan, low frekuensi itu dia akan menimbulkan kecemasan, ketakutan. Nah, tempat-tempat ini diidentifikasi sebagai low frekuensi tadi. Low frekuensi. Jadi artinya kita harus mainkan frekuensi yang tinggi supaya bisa merubah tadi. Jadi sesuatu yang membuat dia takut, membuat dia cemas, itu bisa berubah karena kita kasih frekuensi yang lain, bisa menyeimbangi atau bahkan melebihi frekuensi tadi ya. Sehingga orang mengatakan kalau tertawa itu bermain di 500 Hz. Oke, tertawa lagi terus sambil bermain dengan musik gitu. Orang yang berdoa mengucapkan syukur itu bermain dengan frekuensi 150 Hz ke atas. Nah, itu artinya bahwa kita bisa membantu dari sisi kesehatan tadi ya, untuk mungkin tidak sampai kepada menyembuhkan, tapi minimal mengeluarkan dia dari kepanikan, ketakutan. Pasti ada sesuatu yang membuat dia senang, penyakit bisa makin hari makin berkurang. Nah, Om Roni, metode ini juga yang seperti yang tadi Om Roni sebutkan salah satu kasus di mana negara yang pernah dikunjungi oleh Om Roni, dan juga ini juga pernah viral Tribuners di berbagai sosial media begitu ya, ada seorang
pria yang mengikuti salah satu proses operasi dan sambil operasi dia memainkan alat musik, gitar. Kemudian ada seorang perempuan juga yang bermain violin seperti itu ketika sedang menjalani operasi. Ini artinya bahwa dari segi kesehatan pun menyetujui betapa pentingnya instrumen musik ini untuk kesehatan manusia seperti itu. Nah, proses operasi saja bisa menggunakan alat instrumen musik untuk salah satunya mungkin itu untuk menenangkan, calming gitu kan, atau mengalihkan pikiran si pasien tadi, atau mungkin bisa memberikan respon yang baru terhadap pasien itu. Metode-metode ini, Om Roni, kalau dilihat secara global, penerapannya yang menurut Om Roni lihat itu seperti apa? Metode ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah masa lalu sebenarnya perlakuan-perlakuan itu sudah ada ya. Misalnya orang di Afrika, orang sakit, kemudian mereka bikin ritual kan yang dikasih musik. Nah, yang dikasih misalnya lebih banyak kepada perkusi, ritmik kan. Jadi upacara untuk menyembuhkan orang itu kan sudah dilakukan dari dulu sebenarnya. Begitu. Nah, kemudian misalnya para pelaut Amerika, Inggris itu di kapal karena berhari-hari di lautan, itu juga punya musik di kapal sebenarnya untuk mengeluarkan dia dari kejenuhan, dari kepanikan, dari stresnya dia. Nah, itu sebenarnya di tempat lain sudah dipraktikkan. Nah, kalau dalam konteks kota musik ini aja sebenarnya dari Om Roni sendiri dan tim AMO itu kan tujuan kita itu menjawab SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu kan ranahnya kota musik dunia seperti itu. Nah, salah satu goalsnya itu adalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah, dari goals itu. Dari musik ya. Nah, kalau untuk kesejahteraan kurang lebih Ajeng sudah sering dengar nih. Sudah, dari sisi kesehatan nih, dari AMO sendiri punya visi apa sih ingin membawa music for healing? Sebenarnya disesuaikan dengan kondisi. Nah, pandemi COVID ini kan kita berada pada kondisi ini, kemudian kita juga dalam tanda kutip tidak tahu kapan dia bisa berakhir kan. Nah, jadi bagaimana kalau kita bikin perlakuan musik itu sekarang dilakukan di beberapa rumah sakit untuk membuat orang keluar dari hanya memikirkan COVID. Begitu ya. Nah, jadi Om Roni bekerja sama itu dengan Komisi Penyalahgunaan AIDS Provinsi. Ya, KPA sudah Provinsi. Sudah jalan, kemudian sudah mengunjungi satu rumah sakit, tinggal waktunya saja untuk dipraktekkan. Walaupun Om Roni juga sadari kan, Ajeng, bahwa perlakuan musik ini kan frekuensi yang kita keluarkan harus bisa terukur. Nah, tapi minimal Om Roni mau coba bagaimana kalau ada tim yang bernyanyi atau bermain band, lalu kita melihat reaksi dari pasien. Nah, malah berharap juga bahwa kalau bisa juga ada kerjasama dengan universitas kah, atau mungkin juga Fakultas Kedokteran, Universitas Petimura, ada yang meneliti bagaimana respons yang pasien itu terima setelah dia diberikan perlakuan musik. Dan itu bisa jadi objek penelitian yang sangat baik di kota musik di kota musik. Baik, berarti Music for Healing ini sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kota musik di dunia, dan kami di Kota Ambon sebagai salah satu kota musik yang juga memang kalau tanggung jawab sih ya itu sudah harus ya. Sudah harus ya. Tapi kira-kira itu merupakan juga terobosan ya, dan inovasi sebenarnya. Inovasi, Jadi untuk bisa keluar dari kondisi ini. Betul. Ini salah satu inovasi baru, dan ini kita juga music for healing gitu. Kita tahu kita menikmati mendengarkan musik ya untuk menikmati, untuk berdansa dan sebagainya. Tapi ketika musik itu digunakan untuk kesembuhan bagi orang-orang dengan penyakit tertentu, misalnya sesuatu yang sangat baru dan baru didengar di Kota Ambon seperti itu. Salah satu terobosan yang harusnya kita sambut dengan baik nih Om Roni. Seperti tadi Om Roni sebutkan juga ada kolaborasi beberapa institusi atau stakeholder terkait di sana. Ini akan menghasilkan sebuah terobosan yang kolektif gitu. Dan tentunya saya sangat mengapresiasikan hal itu Om Roni. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana metode
pelaksanaannya atau penerapannya apakah memang hanya di rumah sakit saja, sementara yang tadi Om Roni sebutkan ada beberapa tempat juga yang punya low frequency itu. Iya, iya. Memang untuk tahap awal ini masih masuk pada tahap uji coba ya, Ajeng ya. Jadi Om Roni mau coba start dari rumah sakit dengan mengandeng tadi Komisi Penyalahgunaan AIDS KPA Provinsi Maluku tadi itu baru uji coba karena yang tadi masih mencari-cari bentuk ya. Kalau tadi Om Roni kasih contoh di beberapa negara itu kan frekuensi yang mereka keluarkan itu mereka udah ukur. Jadi bisa saja pasien yang dikasih keluar itu misalnya pasien penyakit jantung, ya. Nah jantung itu dia, nah kalau orang periksa jantung itu kan biasanya beat per menitnya itu dari 60 sampai 100. Nah bisa saja perlakuan itu dikasih, gitu ya. Nah kalau dia dalam kondisi yang lebih parah mendekati 100 begitu kan, nah itu coba dikasih. Nah sekarang kan dalam konteks uji coba ini kan kita belum tahu frekuensi yang dikasih keluar oleh musik ini bagaimana, karena Om Roni coba ini menghadirkan band ataukah solo ataukah paduan suara. Tapi yang tadi kalau bisa nanti ada yang meneliti tentang itu. Ya, dari memang pihak yang memang bersentuhan langsung dengan hal ini begitu, misalkan dari kesehatan, kemudian dari akademisi kampus juga, Om Roni sebagai akademisi sekaligus musisi juga. Jadi semuanya kawin gitu. Ada satu proyek yang kemudian dilakukan secara kolektif. Itu tindakan kreativitas kan. Nah, jadi sebenarnya program besarnya tuh begini Ajeng, bahwa pariwisata musik kan kita sudah tentukan lokasi-lokasinya. Kemudian kurikulum musik dari sisi pendidikan masuk. Ini Amo coba membuat irisan nih. Kemudian lingkungan sudah. Nah sekarang bagaimana dengan kesehatan. Nah itu akan coba membuat irisan pada pariwisata musik, pendidikan. Nah, misalnya saja dengan KPA itu kita bicara, kan ada tenaga-tenaga pengajar yang mengajar di objek wisata nih, di daerah pariwisata musik itu. Bagaimana kalau sosialisasi AIDS, misalnya sosialisasi mengenai COVID ini dikasih ke 20 tenaga pengajar, lalu mereka dalam proses belajarnya juga itu bisa sambil mensosialisasikan itu kepada anak-anak didiknya yang mereka ajarkan. Jadi tujuannya sangat multiplier efek gitu ya terhadap banyak hal. Sebenarnya intinya di situ, sehingga dari tadi yang aja bilang bahwa kota musik dunia, ya kita akan mencoba menjawab semua tujuan Sustainable Development Goals yang 2030 itu sebenarnya di situ. Karena di dunia kan persoalan yang paling penting cuma 3 tuh. Kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Ya, nah, jadi kesehatan ini kita kejar. Pendidikan tadi misalnya lewat kurikulum sudah. Sementara lingkungan itu yang Ajeng dengar, yang Amo keluarkan sebuah program yang namanya Sound of Green. Yang kemarin dalam beberapa kemarin itu menjadi juara 3 untuk atraksi wisata khusus untuk atraksi. Itu sebenarnya salah satu program membuat irisan multiplier effect dari musik terhadap subsektor yang lain, lalu kemudian sekaligus menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan dunia tadi. SDGs itu. Seperti yang kita tahu juga Om Roni, bahwa salah satu sektor yang kemudian menjadi hal utama di gencar-gencarnya dunia ini sedang perbaiki ataupun ditingkatkan lagi, yaitu kesehatan, dari sisi kesehatan. Dan kemudian hal ini menjadi sebuah terobosan baru seperti yang tadi Om Roni bilang, bahwa musik masuk di situ tuh untuk bagaimana sih kita memanfaatkan musik ini sebagai instrumen penyembuhan. Kalau tadi Om Roni mention sudah ada gambaran lah ya untuk Music for Healing, bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kemudian metode pelaksanaannya di lapangan juga seperti apa. Kalau kita mengaitkan dengan kondisi COVID saat ini nih, yang di pikiran kita ketika kita sakit, obat apa yang harus diminum? Apa ya? Itu seperti jadinya kita ketika sakit ya udah minum obat aja. Semoga dengan obat itu bisa masuk ke tubuh kita dan sembuh. Padahal selain obat ada alternatif yang juga bisa kita jalankan jika itu rutin sebagai terapi seperti itu untuk kesembuhan. Om Roni gimana Om Roni melihat hal ini?
eh, jadi untuk masalah terapi musik ini kan untuk beberapa negara itu bukan cuma terhadap kesehatan manusia itu, juga banyak yang meneliti tentang pengaruh frekuensi terhadap pertumbuhan tanaman tuh. Nah, kayak Oh di ya. Jepang ada banyak kan. Karena yang tadi, jadi semua objek itu punya frekuensi. Nah, berarti kita tinggal mencari frekuensi dia berapa tuh. Misalnya gini, Ajeng bernyanyi, kemudian Ajeng bisa membuat Om Roni mengeluarkan air mata tuh, karena mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Ajeng dengan baik. Padahal itu dalam konteks frekuensi tadi, Ajeng sementara mengeluarkan frekuensi yang pas dengan frekuensi diri dari Om Roni. Hanya Om Roni bereaksi, salah satunya air mata keluar. Itu perlakuan frekuensi. Ajeng mendengarkan lagu-lagu yang melankolis, ya pasti ada perasaan sendu, perasaan sayang atau kasih itu dia bisa muncul ya. Nah itu kan sama dengan kota musik dunia ini. Om Roni sampaikan bahwa misalnya circle of life dari Ambonese itu dari janin sampai kematian terpapar oleh musik. Nah contoh saja ibu-ibu, terutama waktu Om Roni masih kecil itu melihat, kemudian menganalisis, oh iya lagu-lagu yang dikasih ke bayi yang sementara digendong itu kan rata-rata lagu-lagu barat. Nah lagu-lagu yang rata-rata dengan skema diatonik. Jadi notasinya lengkap. Oh, oke sih. 7 nada itu lengkap. Plus ya nada-nada setengah itu hitam itu. Jadi 12 nada itu dia lengkap. Berbeda dengan teman-teman di daerah lain. Nah bayangkan kalau dulu menggendong anak kecil kemudian menyanyi lagu itu. Batu badau, batulah bertangkis, buka mulutmu. Itu diatonik. Nah itu berarti ada perlakuan sebenarnya bukan cuma dari sisi kesehatan untuk pertumbuhan bayi itu, tapi juga perlakuan terhadap otak kanan. Otak kanan. Iya, otak kanan kita ya. Otak kanan. Jadi sederhananya seperti jenis musik yang didengarkan oleh si A misalnya itu sangat mewakilkan karakteristiknya dia atau gimana nih? Bisa jadi ya, selera musik membuktikan orang itu seperti apa, ada bahasa seperti itu. Iya, karena kalau lagu dengan tingkat kesulitan yang tinggi berarti dia menghasilkan frekuensi yang lebih luas sebenarnya. Nah kalau frekuensi yang lebih luas berarti dia memberikan kesempatan kepada kita, baik otak maupun tubuh tadi, menerima perlakuan yang lebih banyak. Begitu menerima perlakuan yang lebih banyak, mungkin saja ada frekuensi-frekuensi tertentu itu yang menstimulir otak, menstimulir tubuh, daripada menyanyi dengan misalnya dengan komposisi yang biasa saja gitu ya. Nah begitu, tapi sangat tergantung juga dari karakter daerah, karakter kita ya. Tapi itu tadi, siklus hidup itu, bayangkan dari kecil sudah dengarkan lagu-lagu itu. Misalnya, Om Roni dari kecil misalnya dengarkan lagu-lagu seperti gini nih. I love coffee, I love tea, I love coffee, coffee and tea. Nah, kayak begitu. Itu perlakuannya jadi ya berbeda. Kan? Jadi berbeda. Tingkat kesulitan tinggi, kemudian otak dipaksakan untuk mengerti. Disitulah muncul sebuah perlakuan musik yang kita sebut dengan efek Mozart. Jadi ternyata Mozart itu punya lagu banyak yang lebih bicara tentang frekuensi diri. Jadi betul-betul frekuensi lagu-lagu yang dihasilkan oleh Mozart itu bisa memukul frekuensi orang yang mendengarkan. Walaupun semua karya-karya besar yang lain pun sama ya. Tapi sebenarnya juga mengajarkan kita mari untuk mengkonsumsi lagu yang juga punya perlakuan tadi. Banyak frekuensi yang muncul sehingga mungkin saja ada bagian-bagian tubuh tertentu atau perlakuan terhadap otak itu menerima perlakuan yang lebih banyak sehingga membuat kita lebih banyak untuk lebih keras berpikir, imajinasi lebih tertantang. Itu yang paling penting sebenarnya kali aja. Betul. Ada dua sisi
misalkan ada juga yang sudah disebutkan atau dibuktikan dengan research seperti itu, ada juga yang membantah, tapi di prakteknya yang dirasakanlah itu ketika seseorang sedang bersedih dan dia mau menaikkannya, misalnya dia mendengarkan lagu yang upbeat atau orang yang sebenarnya dia nggak galau-galau juga Tribuners, tapi ketika mendengarkan lagu yang galau, apapun yang terjadi, pokoknya hari ini saya harus galau gitu. Oke, Roni. Sekarang rencana kedepannya apa nih dengan musik yang mau digunakan sebagai instrumen untuk kesembuhan ini? Iya. Yang jelas itu tadi Om Roni sampaikan bahwa masih uji coba di beberapa rumah sakit dan berharap bahwa kita akan mendapatkan format yang kuat ya untuk menjustifikasi bahwa perlakuan musik lewat frekuensi itu akan mampu minimal mengurangi rasa sakit ya, sakit. Dan itu sebuah fungsi dari kota musik. Jadi akhirnya Ajeng lihat bahwa kota musik dunia ini tidak hanya bicara bermain musik, tapi dampak dari musik. Dan kita akan buktikan bahwa musik punya pengaruh yang sangat kuat. Bayangkan saya kerja kalau terhadap kesehatan, musik punya pengaruh kan, perannya itu. Punya peran. Nah itu yang kita terus gali sebagai sebuah kota musik. Tapi kalau tadi pertanyaan Ajeng ke depan itu sebenarnya kalau Ajeng perhatikan Om Roni dan teman Ambon Music Office ini dan juga di dalamnya ada pemerintah Kota Ambon sebenarnya mengarahkan kepada hal-hal yang mendasar dulu. Dokumen perencanaan, regulasi, lalu program yang menyentuh masyarakat. Kemudian kalau itu sudah kuat, baru kita bisa mengarah kepada Om Roni sebutnya industri musik. Nah, industri musik itu di dalam roadmap Ambon Music Office itu memang masih panjang. Masih panjang, butuh waktu. Merubah mindset itu juga tidak gampang, tantangan. Tapi jadi yang ditaruh itu landasan pijak yang tadi seperti pariwisatanya, pendidikannya, kesehatan, lingkungan. Itu sebagai dasar dulu untuk nanti program yang berikut kita bisa terapkan kalau ini sudah duduk betul pada tempatnya gitu. Iya, tapi satu hal yang mau Ajeng apresiasikan dari AMO ini adalah kita sebagai kota musik, program-program yang kemudian diluncurkan atau dilaksanakan dari AMO sendiri, Om Roni dan juga teman-teman sama pemerintah kota juga harus diapresiasi seperti itu. Mulainya dari hal yang tadi Om Roni bilang, mendasar itu sangat penting kalau kita mau berkoar-koar bahwa kita akan menjadi industri musik yang besar di sini tanpa dasar yang kuat itu. Menurut saya Om Roni sudah memulainya dengan sangat baik. Sisi-sisi pendukung seperti musik di bidang pendidikan, kemudian ekonomi, dan kali ini masuk di bidang kesehatan. Perkawinan antara subsektor ini nih akan semakin memperkuat tujuan tadi musik industri. Dan ya Tribuners boleh didukung dengan hal apapun yang bisa dilakukan di luar sana dengan musik tentunya. Namun lagi-lagi apa yang dilakukan oleh semua pihak, musisi misalnya dan sebagai masyarakat Provinsi Maluku, Kota Ambon secara khusus dan pemerintah pun kita harus memberikan apresiasi yang baik kepada mereka-mereka ini juga agar bisa berada di jalurnya masing-masing. Seperti itu. Duh, Om Roni, thank you banget mau ngobrol sama Ajeng dan juga Tribuners. Di sini sudah 30 menit lebih obrolan kita terkait dengan musik sebagai instrumen kesembuhan. Om Roni, mungkin closing statement-nya terkait dengan tema kita hari ini ke Tribuners. Untuk Tribuners yang ada di kota musik terutama ada Saitio Music, Om Roni selalu mengatakan terus berkarya saja. Sebagai akademisi berkarya, sebagai bisnismen berkarya, sebagai pemerintah berkarya, sebagai media pun terus berkarya, sebagai komunitas juga terus berkarya. Tapi ingat, kita menuju sebuah tema. Ambon City of Music itu harus jadi sesuatu untuk membangun kota ini, terutama terhadap masyarakatnya. Jadi bukan hanya terhadap komunitas musik, tapi juga terhadap masyarakat. Kalau kita bicara tadi musik for healing, itu kan bukan cuma untuk musisi, untuk masyarakat banyak.
Untuk banyak orang. Untuk banyak orang. Di situ Iya. kita akan lihat power of music. Kekuatan dari musik itu sangat kuat untuk menjadi sesuatu bagi banyak orang. Itu saja. Thank you Om Roni sekali Terima kasih. lagi. Baik Tribuners, sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ajeng bakal pamit namun akan ditutup dengan performance dari Om Roni. Om Roni satu lagu ya, tapi sebentar. Baik, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Tribun Ambon Bastory untuk edisi kali ini. Tema kita yaitu musik sebagai instrumen kesembuhan. Kita akan jumpa lagi dengan narasumber dan juga tema-tema lainnya di Tribun Bastory tentunya. Saya Ajeng Hatalea dan juga narasumber saya Direktur Alma di sini Om Roni Lopez. Terima kasih. Amato, penampilan terakhir dari Om Roni. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.